Nah, ini dia. Ternyata aku kurang menambahkan sambal. Pedes ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fania Dea Anggraini di channel Tadris IPA IAIN Kudus. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang mengapa sambal bisa pedas, lalu bagaimana kita bisa merasakan rasa pedas itu, dan mengapa selera pedas tiap orang berbeda-beda. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya. Nah, siapa nih dari kalian yang lagi nonton video ini suka dengan sambal? Entah itu dibuat teman makan, atau dibuat cocolan dengan kerupuk atau cemilan lainnya. Banyak dari kalian yang suka dengan sambal kan? Karena sambal sudah menjadi salah satu dalam kuliner khas di Indonesia, dimana dengan bahan utamanya cabai yang dilumatkan dan ditambah bahan-bahan lain seperti bawang, tomat, terasi, dan garam. Tetapi, tetap ingat ya, jika membuat sambal, sesuaikan selera pedas kalian masing-masing. Jangan sampai ikut-ikutan yang pecinta pedas sehingga menyakiti tubuh kalian sendiri, oke? Apakah kalian pernah berpikir, kenapa sih kok sambal bisa pedas? Dan bagaimana kita bisa merasakan bahwa sambal itu pedas? Atau kenapa rasa pedas tiap masing-masing orang itu berbeda-beda? Penasaran kan? Yuk, simak video berikut ini. Komposisi utama dalam sambal yaitu cabai. Cabai merupakan tumbuhan yang berasal dari bangsa terong-terongan. Ukuran pohon cabai juga termasuk ukuran kecil atau rendah. Rasa pedas sambal berasal dari cabai karena adanya senyawa aktif yang bernama capsaicin, sejenis lipid yang mengandung nitrogen. Banyak orang yang mengira bahwa capsaicin inilah yang paling banyak ditemukan di biji cabai. Padahal, senyawa ini paling banyak ditemukan di bagian membran berwarna putih, tempat menempelnya biji. Nah, jika kalian ingin membuat sambal dengan tingkat pedas yang tidak terlalu tinggi, salah satunya kalian dapat membuang bagian dalam cabai tersebut. Lalu, bagaimana kita bisa merasakan rasa pedas itu di mulut kita? Dari orang menyebutkan bahwa kandungan capsaicin inilah yang menyebabkan rasa pedas di mulut kita. Namun, anggapan itu salah. Capsaicin sebenarnya tidak menghasilkan rasa pedas, melainkan sensasi panas dan terbakar pada lidah dan bibir. Karena sesungguhnya lidah hanya memiliki 4 rasa, yaitu manis, asam, pahit, serta asid. Rasa pedas ini diawali dari zat capsaicin diterima di papila lidah reseptor saraf sensorik khusus panas tinggi. Reseptor saraf ini mengirimkan pesan ke otak berupa kabar bahwa diterimanya zat ini mengalami kebakaran atau iritasi sel. Pesan ini dimanipulasi sedemikian rupa sehingga otak akan menerimanya sebagai rasa pedas. Kemudian, otak meresponnya dengan cara sama apabila ada kabar bagian tubuh yang kebakaran. Informasi ini dikirim dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Selain itu, sensasi panas inilah yang mendorong tubuh untuk mengambil minuman sebagai meredakan sensasi tersebut.
Inilah yang menyebabkan ketika memakan makanan pedas, sirkulasi tubuh meningkat, respirasi mendingin, dan reaksi tertentu hingga gangguan pun terjadi, termasuk hidung meler dan mata menangis. Ini adalah reaksi otomatis tubuh dalam merespon sensasi terbakar untuk mengurangi rasanya. Perlu kalian ketahui, proses yang terjadi ketika saraf sensorik dari papila lidah diteruskan ke otak, kemudian otak menerjemahkan ke seluruh tubuh kita itu karena adanya proses kelistrikan pada tubuh kita sebagai makhluk hidup yang memiliki biolistrik. Biolistrik pada manusia bersumber dari ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan membran, layaknya seperti anoda dan katoda pada baterai. Jika baterai berguna bagi tubuh makhluk hidup yang terdapat pada sel saraf atau disebut dengan neuron. Neuron inilah yang berperan dalam menghantarkan impuls atau rangsangan sehingga tubuh kita bisa merasakan panas dari cabai yang kita makan. Ketika kita makan makanan pedas, terus-menerus semakin lama pen reseptor yang ada di lidah dan mulut akan semakin kebal, sehingga semakin kuat memakan makanan pedas. Tetapi, jika kamu tidak pernah atau jarang memakan makanan pedas, otak yang akan menerjemahkan bahwa kamu sedang dibakar. Lalu, tubuh pun akan memberi respon sebagai inflamasi atau peradangan. Buat teman-teman yang tidak suka pedas, saya sarankan jangan ikut-ikutan buat makan pedas ya, karena akan menyakiti tubuh kalian sendiri, seperti mual, muntah, serta diare. Jadi, kalian sendiri yang harus bisa menyesuaikan dengan selera pedas kalian. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.